Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di Sekolah Penggerak Merdeka Belajar kelas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10. Untuk unit 3, kita akan membahas tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran adalah peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di dunia yang saling terhubung, di mana seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain di wilayah, daerah, dan bahkan negara yang berbeda. Upaya untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang paling menantang dari materi Pancasila di era revolusi industri 4.0. Tentu saja, tantangan dan peluang mengimplementasikan Pancasila pada 30 tahun yang lalu berbeda dengan saat ini. Zaman telah berubah dan tantangan pun ikut berganti. Karena itu, marilah kita mengupas sejumlah tantangan dan peluang penerapan Pancasila pada era kekinian. Untuk lebih memudahkan pembahasan mengenai topik peluang dan tantangan penerapan Pancasila, kita akan bagi dalam beberapa sub-topik. Berpancasila di era media sosial. Menurut data We Are Social tahun 2019, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi rakyat Indonesia. Setiap tahunnya, pengguna internet terus mengalami peningkatan yang signifikan. Sejumlah penelitian juga menyebutkan bahwa media sosial menjadi tempat penyebaran hoaks yang sangat masif. Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga 5 Mei 2020 tercatat sebanyak 1.401 konten hoaks dan disinformasi terkait COVID-19 yang beredar di masyarakat. Riset dari Social ID melaporkan bahwa informasi hoax paling banyak ditemukan di platform Facebook 82,25%, WhatsApp 56,55%, dan Instagram 29,48%. Sebagian besar responden atau 44,19% yang ditelitinya tidak yakin memiliki kepiawaian dalam mendeteksi berita hoax. Selain hoax, media sosial juga digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, pemikiran intoleransi, dan radikalisme. Bahkan menurut sejumlah lembaga penelitian, penyebarannya sangat masif. Di sisi lain, media sosial juga dapat digunakan untuk menyebarkan gagasan dan program yang baik. Aktivitas pengumpulan dana melalui media sosial untuk tujuan kebaikan seperti membantu pengobatan orang yang sakit, memperbaiki rumah, dan sebagainya juga banyak dilakukan. Pendek kata, media sosial bagi pisau bermata dua. Satu sisi
ia bisa menjadi alat untuk menebar kebaikan. Namun, pada sisi lain, ia juga dapat menjadi alat untuk melakukan perusakan sosial. Kuncinya adalah bagaimana penggunaan media sosial dapat diarahkan kepada kebaikan. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan keempat sebagai negara pengakses Facebook terbesar di dunia. Indonesia juga menempati urutan kelima pengguna Twitter terbesar. Tidak heran penyebaran informasi sangat pesat, meski tidak sedikit informasi yang tersebar adalah informasi palsu atau hoax. Cukup mengunggah sepenggal kalimat, lalu diikuti dengan like atau retweet. Unggahan tersebut menjadi viral di dunia maya dengan mudah, tanpa harus melakukan verifikasi kebenaran. Sayang, masyarakat Indonesia tidak sadar. Dengan memencet fitur like atau retweet, mereka sudah menjadi bagian dari penyebar informasi palsu. Memang kekuatan media sosial yang bisa menciptakan mass self communication, komunikasi yang masif, bahwa banyak orang lewat self to self, lewat share, lewat person to person. Disitulah maka lalu orang yang begitu mudah suka nge-share itu bisa terkena sanksi pidana kalau yang di-share adalah sebuah tuduhan pada orang lain yang tidak benar. Masyarakat kerap tidak menyadari ada etika yang harus dipahami dalam menggunakan jejaring sosial. Kasus Buniani misalnya, unggahan pada laman Facebook pribadi tersebar hingga berujung pada unjuk rasa besar yang menuntut Basuki Cahayapurnama dihukum karena dianggap telah melakukan penistaan agama. Contoh kasus lain adalah Yusniar, seorang ibu rumah tangga yang menuliskan kemarahan melalui media sosial yang berujung ke meja hijau. Dan kasus terakhir adalah penghinaan yang dilakukan Pandu Wijaya kepada ulama Mustafa Bisri melalui akun Twitter. Di tatap muka, orang itu kan masih dia melihat, ada orang lain melihat perbuatannya. Ya. Itu yang paling penting. Sedangkan kalau di gadget, di layar komputer, dia merasa sendirian. Sehingga betul. Dia merasa bebas untuk berkata apa saja. Padahal alamatnya dia, fotonya dia itu diketahui orang banyak. Dan jangan lupa bahwa norma sosial, baik tatap muka maupun online, itu kan sama. Ya, jadi nilainya sama. Menghina orang dengan tatap muka atau menghina orang melalui online, sosial media, itu kan sama sakit hatinya. Gitu. Ya. Perkembangan teknologi sepatutnya membuat masyarakat lebih kritis dalam memilih dan menyebarkan informasi. Tantangan lain pada abad ini adalah semakin kaburnya sekat-sekat geografis suatu negara. Masyarakat di suatu wilayah atau negara dapat terkoneksi dengan masyarakat lain di wilayah atau negara yang berbeda. Sekat-sekat geografis tak lagi signifikan atau akibat masifnya teknologi informasi. Hal ini membawa dua dampak sekaligus, positif dan negatif. Dampak positifnya adalah masyarakat dapat mempromosikan dan mengkampanyekan ide, gagasan, program, dan aktivitas yang baik serta mengangkat keunikan dan kearifan tradisi mereka ke khayal global. Dampak negatifnya adalah segala yang tidak baik atau tidak patut dapat pula dengan mudah ditiru oleh masyarakat di belahan dunia yang berbeda. Pada titik ini, suatu interaksi sosial yang membentuk kepribadian manusia perlu dimaknai secara lebih luas. Interaksi sosial tidak selalu bermakna interaksi fisik, bertemunya satu orang dengan orang lain. Sejauh terkoneksi dengan internet, seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain. Situasi ini memberikan peluang
dan sekaligus tantangan dalam upaya menerapkan nilai-nilai Pancasila. Peluangnya adalah ide, pemikiran, dan tradisi yang luhur bersumber dari nilai-nilai Pancasila dapat dengan mudah dipromosikan ke masyarakat dunia. Sementara tantangannya adalah Pancasila akan dipersandingkan atau bahkan dibandingkan dengan sejumlah ideologi dunia, menguji kemampuannya sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila dan pandemi. Tahun 2020 ditandai dengan munculnya virus COVID-19. Ia tak hanya menjangkiti satu negara, melainkan menjadi wabah dunia. Penyebaran virus ini sangat cepat dan masif. Sebagai pandemi, tentu penanganan terhadap penyebaran COVID-19 tidak bisa hanya dilakukan oleh satu orang, satu kelompok, ataupun satu negara. Penanganannya menuntut komitmen dan kerjasama lintas negara yang melibatkan seluruh warga dunia. Lalu, bagaimana tantangan dan peluang penerapan Pancasila di era pandemi? Sikap dan tindakan seperti apa yang sebaiknya kita lakukan dalam menghadapi wabah ini? Silakan tulis komentar kalian. Ditunggu ya. Oke, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini, silahkan jawab pertanyaan berikut ini. Demikianlah materi kali ini. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar.